Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Mari kita buka acara ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Karena kami tahu betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu menjadi penuntun supaya kami berjalan di dalam kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah Boldfish. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Boldfish. Para nelayan pasti tahu salah satu jenis ikan yang bernama Boldfish. Sebenarnya Boldfish bukanlah ikan yang istimewa di mata nelayan. Biasanya para nelayan cenderung mencari ikan-ikan jenis lain dibandingkan menangkap Boldfish. Boldfish itu merupakan ikan yang bentuknya tidak menarik. Mulutnya lebar dan badannya berkerut seperti kulit yang rusak. Tetapi apabila kita menggelitik badannya, maka badan Boldfish akan membesar, menggelembung seperti bola. Jadi itu kelebihan dari Boldfish, membesarkan dirinya dan menggelembungkan dirinya seperti bola. Nah, seringkali manusia berperilaku seperti Boldfish. Ketika manusia itu digelitik dengan pujian-pujian dan digelitik dengan sanjungan-sanjungan, maka kepalanya menjadi membesar dan dia merasa dirinya sebagai orang yang hebat. Dan karena merasa dirinya hebat, dia menyombongkan dirinya atau meninggikan dirinya, bersikap angkuh, bersikap congkak karena merasa dirinya orang yang hebat, yang tidak bisa disaingi orang lain. Padahal sebenarnya di mata orang lain dia bukanlah orang yang istimewa, tetapi dia merasa dirinya sebagai orang yang hebat, orang yang punya kelebihan, orang yang istimewa di mata orang lain menurut perkiraan dirinya sendiri. Nah, di dalam Alkitab kita mengetahui bahwa firman Tuhan melarang untuk kita menyombongkan diri, membesarkan diri atau meninggikan diri, apalagi juga bersikap congkak dan angkuh. Tinggi hati itu akan mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati itu akan mendahului kehormatan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat yang ke-12, sangat jelas tertulis di sini bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau kita menyombongkan diri, kalau kita meninggikan diri, maka kita akan berakhir dengan kehancuran. Tetapi kalau kita mau merendahkan diri kita, maka kehormatan itu akan kita dapatkan. Demikian juga firman Tuhan katakan bahwa kesombongan itu merupakan salah satu dari 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 19, maka salah satu dari 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan itu adalah mata sombong. Mari kita baca Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayat 19, dikatakan demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17, mata sombong, ini yang pertama. Kemudian
lidah dusta, ini yang kedua. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, ini yang ketiga. Ayat 18, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, ini yang keempat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan, ini yang kelima. Ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, ini yang keenam. Dan yang ketujuh adalah yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, di antara ketujuh perkara ini, kita lihat yang pertama itu adalah mata sombong. Jadi saudara sekalian, kalau kita bersikap sombong, kita meninggikan diri kita, tentu di hadapan Tuhan merupakan hal yang keji, karena merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi kita seharusnya menjadi orang yang semakin kita menjadi pandai, kita semakin merendahkan diri kita. Ya, semakin kita berisi, kita merendahkan diri kita. Ya, itu adalah sebuah filosofi kehidupan di mana kita semakin berisi, kita akan semakin merendahkan diri. Seperti padi yang semakin berisi, dia akan makin merunduk. Jadi jangan kita sampai membesarkan diri kita atau menyombongkan diri kita. Nah, demikian juga firman Tuhan katakan bahwa manusia yang sombong itu akan direndahkan, orang yang angkuh itu akan ditundukkan. Demikian Tuhan begitu tidak suka kepada manusia yang sombong dan orang yang angkuh. Sebagaimana Yesaya 2 ayat 11 mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi nasib manusia yang sombong dan orang yang angkuh itu sangat jelas bahwa dia akan direndahkan dan ditundukkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menutup dengan suatu ayat yang terdapat di dalam Lukas pasal 14, ayat yang ke-11, supaya kita menjadi orang yang tidak meninggikan diri, tetapi kita menjadi orang yang justru merendahkan diri kita. Lukas 14 ayat 11 mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengambil pelajaran pada hari ini, supaya kita tidak berlaku seperti bullfish, ikan yang kalau digelitik badannya, dia akan membesar, menggelembungkan badannya seperti bola. Jadi jangan sampai ketika kita digelitik dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan, kita membesarkan diri, kita menyombongkan diri, kita meninggikan diri. Mari kita menjadi orang yang senantiasa rendah hati. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah dalam firman Tuhan supaya kita meneladani Dia. Kita akan membaca Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan belajar kepada Dia, yaitu belajar karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus saja sebagai orang yang hebat, dia bersikap rendah hati. Kita tidak sehebat Yesus. Masakan kita akan meninggikan diri kita? Mari kita meneladani Yesus. Jangan meninggikan diri, jangan membesarkan diri, jangan menyombongkan diri, tetapi bersikaplah rendah hati, merendahkan diri seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan suatu renungan firman Tuhan singkat, supaya kami tidak bersikap seperti bullfish, tetapi kami belajar untuk merendahkan diri kami belajar untuk supaya tidak meninggikan diri kami. Karena kami tahu nasib orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan. Nasib orang yang merendahkan diri justru akan ditinggikan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.